Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Nabi, "Ana Madinatul Ilmi wa Aliyu babuha." Aku adalah kotanya ilmu dan Ali itu adalah gerbangnya. Jadi kalau Nabi diibaratkan kotanya ilmu, untuk masuk ke suatu kota itu mesti ada gerbang. Nah, melihat kenyataan tersebut, ada sekelompok kaum tidak mau menerima dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Lalu berkumpullah para tokoh kelompok tadi untuk membuktikan betulkah apa yang dikatakan Rasulullah SAW bahwa Ali itu adalah gerbangnya ilmu. Kata mereka, kita tanyakan saja kepada Ali 10 pertanyaan yang sama. Jika dia memberikan alasan yang berbeda, maka benarlah apa yang dikatakan Nabi. Mereka kemudian mendatangi Sayyidina Ali secara bergilir. Dan masing-masing melontarkan pertanyaan yang sama kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Pertanyaannya itu adalah, lebih utama mana antara harta dengan ilmu? Atau antara ilmu dengan harta? Kata penanya yang pertama. Sayyidina Ali pun menjawab, setiap pertanyaan ia menjawab dengan jawaban yang sama, yaitu yang paling utama adalah ilmu. Akan tetapi Sayyidina Ali memberikan alasan yang berbeda. Kepada penanya yang pertama, ia menjelaskan bahwa ilmu adalah warisan para nabi, sedangkan harta merupakan warisan Qarun, warisan Fir'aun, dan lain sebagainya. Kedua, alasannya itu ilmu menjagamu, sedangkan harta engkau yang menjaga hartamu. Jadi kebalikan daripada ilmu. Yang ketiga, kata Sayyidina Ali, pemilik ilmu sahabatnya banyak, tetapi pemilik harta justru musuhnya yang banyak. Berikutnya, ilmu akan bertambah jika kau pergunakan, kata Sayyidina Ali, sedangkan harta akan berkurang jika engkau pergunakan. Nah, kepada orang kelima, Sayyidina Ali menjawab, pemilik ilmu akan dihormati dan dimuliakan. Sedangkan pemilik harta akan ada yang menjuluki orang itu kikir atau pelit. Orang kaya pelit dan sebagainya. Kemudian kata Sayyidina Ali, harta perlu dijaga dari pencuri. Sedangkan ilmu tidak perlu menjaganya dari pencuri. Berikutnya, pemilik harta pada hari kiamat akan dimintai pertanggungan jawab. Sementara pemilik ilmu akan mendapatkan syafaat. Jawaban selanjutnya, harta ketika dibiarkan dalam waktu yang lama, harta akan rusak. Sedangkan ilmu tidak akan musnah dan tidak akan lenyap karena waktu yang lama atau karena zaman yang lama. Jawaban selanjutnya, harta membuat hati menjadi keras, sementara ilmu menjadi penerang bagi hati. Pemilik harta akan dipanggil tuan besar karena dia kaya, tuan tanah, tuan apa gitu. Pemilik ilmu akan dijuluki dengan ilmuwan. Kata Sayyidina Ali, andai kata kalian hidupkan banyak orang, maka aku akan menjawabnya dengan jawaban yang berbeda selagi aku masih hidup. Demikian ditegaskan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah kepada penanya yang terakhir tadi. Hamba-hamba Allah, akhirnya orang-orang yang tadi penasaran kepada Sayyidina Ali, mereka pun mempercayainya apa yang disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku kotanya ilmu dan Ali pintu gerbangnya. Namun meski keutamaan orang yang berilmu itu sangat banyak,
tidak sedikit cobaan dan rintangan yang mereka hadapi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Ali Abu Al-Hasan Asyadili dalam kitab Nurul Absar, la yakmulu alimun fi maqamil ilmi hatta yubtala bi arba'in syamatatil a'da'i wa malamatil asdiqai wa ta'nil juhali wa hasadil ulama'i fa in sabaru ala dzalika ja'alallahu ta'ala imaman yuktada bihi. Artinya, orang alim tidak akan sampai pada puncak keilmuan sebelum diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan 4 perkara, dengan 4 ujian, atau dengan 4 hal. Yang pertama, orang alim dicaci atau ditertawakan oleh orang-orang yang memusuhinya. Kan tidak semua orang menyukainya. Ada saja yang tidak menyukai, bahkan memusuhinya. Yang kedua, dicaci oleh sahabat, dicaci oleh kerabat dan saudaranya. Yang ketiga, dicaci oleh orang bodoh, dijadikan bahan pembicaraan oleh sesama orang yang alim. Jangankan yang bodoh, yang keempatnya itu yang alim juga ikut membicarakannya, ikut menggunjingnya. Namun ketika sabar menghadapi 4 hal tersebut, akan menjadi imam atau panutan yang diikuti oleh orang banyak. Demikian dikatakan oleh Syekh Ali Abu Al-Hasan Asyadili. Ini menunjukkan beratnya cobaan orang yang berilmu. Serangan yang dihadapi dari berbagai sisi menguji ketangguhan orang alim tersebut. Jika ia sampai runtuh oleh cacian orang lain, baik itu yang datang dari kerabat, yang datang dari sahabat, yang datang dari teman, bahkan dari orang alim sekalipun, maka akan mengantarkannya pada jurang kehancuran. Karena dia tidak tangguh, dia tidak kuat menghadapi ujian. Tantangan tersebut tidak dapat dihindari oleh siapapun yang berilmu. Mereka yang punya ilmu akan terus berhadapan dengan tantangan-tantangan tadi. Sementara kita tidak bisa berhenti untuk mengamalkan ilmu, walaupun tantangan itu akan selalu ada. Karena menghindari dari cacian orang lain tentu bukan solusi yang tepat. Apalagi orang yang berilmu memiliki kewajiban untuk mengamalkan ilmunya, untuk menyampaikan pengetahuannya ke khalayak ramai, bukan hanya ke sekelompok orang. Dimanapun ia berada, ilmunya itu harus terus diberikan kepada orang lain, diamalkan. Menyembunyikan ilmu yang dimiliki sangat berbahaya, sebab ilmu ialah cahaya. Ilmu adalah petunjuk. Jika ilmu itu disembunyikan, maka manusia akan berada dalam kegelapan. Selain itu, ada ungkapan, ilmu yang tidak diamalkan adalah bagaikan pohon yang tak berbuah. Al-ilmu bila amal, kasyajar bila samar. Pohon yang rindang daunnya, namun tidak pernah berbuah, ia hanya akan menghasilkan sampah-sampah saja. Oleh karena itu, sebanyak apapun rintangan, terus amalkan ilmu. Sampaikan kebaikan kepada orang banyak. Walaupun ada yang mencaci, walaupun ada yang membenci, dan lain sebagainya. Karena itulah tantangan orang yang mempunyai ilmu. Oleh karena itu, orang yang alim perlu bersabar menghadapi cobaan yang datang padanya agar mencapai puncak keilmuan dan menjadi panutan bagi orang banyak, menjadi panutan bagi orang lain. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya orang mukmin yang mau bergaul, orang mukmin yang mau bermasyarakat dan mampu bersabar menghadapi cercaan, menghadapi hinaan, menghadapi cacian dari orang banyak, itu lebih baik dari orang mukmin yang tidak mau bergaul, tidak mau bermasyarakat,
dan tidak mampu bersabar menghadapi cercaan, menghadapi hinaan dari orang-orang lain atau dari orang banyak. Itulah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, merupakan satu pedoman bagi kita bahwa orang yang dicaci tapi dia bergaul lebih baik daripada orang yang diam saja dan tidak mendapatkan cacian. Nah, sebagai seorang santri, kita berada pada jalur yang tepat karena sedang berusaha mencari ilmu di pondok pesantren. Selain kerja keras mempelajari setiap ilmu yang tersaji di pondok pesantren, kita juga perlu mempersiapkan diri dengan memahami tantangan yang akan dihadapi kelak saat sudah bermasyarakat dan memiliki tuntutan untuk mengamalkan ilmu kepada masyarakat. Dengan itu, jangan sampai kita mundur dan jangan sampai kita menghindar dari cacian, dari makian, dari hinaan orang lain. Karena itu pasti tetap akan datang kepada siapapun yang memiliki ilmu. Yang tadi, siapa yang sabar, maka ia akan sampai kepada puncaknya. Mudah-mudahan manfaat untuk para santri khususnya dan teman-teman pada umumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.